Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen catur online antar tim Pro Chess League 2023 yang memasuki minggu terakhir kawan, minggu kelima. Di mana minggu kelima ini hanya ada 2 match day kawan. Match day pertama tadi malam mempertemukan tim St. Louis Archbishop yang berhasil mengalahkan tim Croatia Bulldogs. St. Louis Archbishop yang diperkuat oleh Fabiano Caruana ini berhasil mengamankan 1 tiket di babak knockout kawan. Dan satu partai lainnya kawan dari timnya Magnus Carlsen, Canada Chessbrah yang kembali kalah kawan. Carlsen di minggu kelima ini tidak turun kawan, dia digantikan oleh Anish Giri. Anish Giri di debut pertamanya cukup bagus, mendapatkan 3,5 poin dari 4 game yang dimainkan, 3 kemenangan dan 1 kali remis kawan. Tapi sayangnya tidak bisa membuat timnya lolos ke babak knockout kawan. Canada Chessbrah harus gugur di babak penyisihan ini. Dia kalah oleh timnya Alexander Grischuk bersama Maxime Lagravière. Kedua pemain ini tak pernah absen kawan selama 5 minggu ini dan mengalahkan Canada Chessbrah di minggu kelimanya dengan skor 7-9 kawan. Dan nanti di babak knockout sudah tidak ada Canada Chessbrah ataupun Magnus Carlsen. Masih ada 1 tiket yang harus diperebutkan kawan. Dari 8 tim yang akan berlaga di babak knockout nanti, 1 tiket itu akan diperebutkan oleh tim MDG1. Nanti berhadapan dengan Garden State Passer, di mana tim MDG1 ini diperkuat oleh Arjun kawan. Hanya ada 1 partai di match day kedua nanti malam kawan untuk memperebutkan 1 tiket yang tersisa. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini, admin ambil permainannya Caruana kawan yang memperkuat St. Louis Archbishop menghadapi 1 wakil dari Croatia Bulldogs, yaitu pemain asal Romania kawan, Grandmaster Daniil Bogdan. Dan langsung kita ke permainan, dan ini merupakan game keempat mereka kawan. Di sini pion C4 English opening dimainkan oleh Caruana, kuda F6, kuda C3, dan di sini pion C5 bermain dengan variasi simetrikal dari permainan English opening. Kuda F3, dan di sini biasanya berlanjut permainan 4 kuda kawan. Dan biasanya berlanjut dengan ultra simetrikal. Jika dilanjutkan dengan langkah-langkah seperti ini akan membentuk diagram yang sangat simetrikal kawan. Posisinya seperti papan dibelah persis di tengah-tengah akan membentuk posisi yang sangat simetris. Piacento di sisi kanan, kuda-kuda juga sudah berkembang, dan seperti inilah ultra simetrikal dari permainan English opening. Kita tidak temui permainan seperti ini. Daniil Bogdan memilih dengan pion E6, pion E3, lanjut Caruana, dan di sini pion D5 ditolak dengan pion D4 dan berlanjut dengan pion A6. Barulah di sini Caruana membuka permainan pertarungan petak pusat dengan pion C pukul pion D4, pion E pukul pion, maksud saya pion C pukul pion D5 dan pion E pukul balik pion D5 kawan. Gajah D3 melanjutkan pengembangan dan ada kesempatan pion ini didorong, tapi Daniil Bogdan tidak melakukannya. Dia melanjutkan pengembangan kuda C6. Rokade oleh Caruana, gajah G4, jelas untuk mendapatkan 1 pion di petak pusat kawan. Jika kalian bermain seperti pion H3 untuk usir gajah, gajah ini akan melakukan baku hantam kuda F3, diambil balik oleh menteri, pion C pukul pion D4, pion E pukul pion D4, kuda ambil balik ancam menteri. Di sini benteng mungkin keluar ke E1, bisa kalian blokade dengan kuda, ataupun persiapan segera rokade dengan gajah E7 juga bisa. Kalaupun ada menteri bergerak untuk ancam kuda di sini, ya kuda simple bergerak mundur ke petak E6, posisi hitam masih baik-baik saja kawan. Caruana memilih dengan langkah gajah mundur ke E2, coba backup kudanya, membuka akses menteri, memperkuat pion pusatnya kawan. Dan di sini benteng C8 lanjut Daniil Bogdan, dilanjut dengan langkah kuda E5. Menantang pertukaran kawan, apakah gajah terang terlebih dahulu ataupun terhadap kuda di petak C6 ini. Di sini gajah ditarik mundur ke petak E6. Ada opsi yang lain. Stockfish juga menawarkan gajah pukul gajah. Setelah diambil balik oleh kuda C, maka selanjutnya pion C pukul pion D4, pion E pukul pion D4, dan mungkin berlanjut dengan pengembangan gajah untuk menyegerakan rokade kawan. Di sini benteng E1 rokade bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Itu salah satu opsi juga yang ditawarkan oleh Stockfish. Memilih dengan gajah mundur ke petak E6 ini merupakan langkah yang bagus juga kawan menurut Stockfish. Dan di sini gajah F3 lanjut Caruana. Menteri C7 lanjut Daniil Bogdan, dan di sini kuda pukul kuda C6 diambil balik menggunakan pion B. Dia merusak struktur pionnya kawan, mempunyai pion terpisah di sisi kiri papan. Sekarang di lajur A,
Kalau kalian ambil balik dengan menteri, opsinya bisa jadi seperti ini kawan. Pion E4 akan dikorbankan untuk sementara oleh putih. Bila diterima pion D pukul pion E4, maka giliran pion D5 kawan. Jika diambil oleh gajah, kuda sikat gajah D5, diambil balik oleh menteri, terjadi pertukaran menteri dan bisa berlanjut juga seperti ini. Kita akan temui permainan endgame sepasang gajah melawan kuda plus gajah, tentu dengan dukungan sepasang benteng untuk masing-masing pemain. Ya, ada benteng D8 di sini untuk backup kuda, mungkin nanti juga disusul dengan benteng D1. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Variasi tadi kawan, dengan opsi mengambil dengan menteri, ya permainan masih cukup seimbang. Jika dilanjutkan juga, di sini memilih dengan pion B ambil kuda C6, dilanjut dengan kuda E2 mencoba manuver kawan, dan di sini gajah D6 untuk menyiapkan diri, juga segera rokade mengamankan raja. Pion H3 untuk melepaskan diri dari tekanan dari kedua perwira hitam ini kawan, dan sekarang pion C pukul pion D4, pion E pukul pion D4. Sering terjadi kawan dalam permainan Scemitars ataupun Queen's Gambit Decline, putih merelakan mempunyai pion terpisah di lajur pusat agar tetap mempunyai kontrol kawan. Tetap prinsip dasar ini sangat sering dipegang teguh oleh super grandmaster ataupun macam pemain pos ronda pun sering memainkan permainan seperti ini kawan, agar tetap bisa menghentikan permainan di petak pusat. Rokade oleh Daniel Bogdan, menteri D3. Menteri B7 kawan, coba tekan pion ini agar gajah ini telat berkembang, dan di sini dibiarkan saja dilepas kawan. Pion B2 ini menantang pertukaran gajah, ditolak gajah mundur ke E7. Kalau tantangan ini diterima dan kelanjutan hitam ingin merebut pion B2 kawan, ya tentu gajah ini akan diambil balik dengan kuda terlebih dahulu. Kalau menteri ambil pion ini kawan, maka potensi terjebak kawan dengan benteng FB1. Dia terjebak, sudah tidak bisa menghindar ke sini. Baris ketiga sudah diamankan oleh menteri putih. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini memilih dengan langkah gajah mundur ke petak E7. Caruana melanjutkan pion B3 mengamankan diri dari ancaman menteri hitam. Menteri bergerak ke B5 menantang pertukaran, ditolak. Menteri bergeser ke E3 dan di sini benteng FE8, kuda manuver ke C3. Menteri menghindar ke A5, mencoba tetap tekan salah satu perwira putih ini kawan dan mendapatkan diagonal gelap. Apakah nanti reposisi? Tapi diagonal ini juga cukup berbahaya kawan. Hitam sudah tidak bisa lagi menggeser bentengnya ke lajur B yang semi terbuka, sudah diawasi oleh gajah gelap putih ini. Kuda A4 coba menghentikan laju pion yang ingin diadu kawan di petak C5 nanti. Di sini gajah F5. Dilanjut menteri bergerak mundur ke C1 dan di sini kuda D7 untuk memperkuat petak C5-nya kawan. Apakah tetap untuk diadu nanti dan membebaskan satu pionnya nanti. Tapi cukup berbahaya juga kawan di sini. Pion ini masih butuh dukungan karena dalam incaran gajah terang jika pion C5 dimainkan. Benteng E1 di sini kawan, gajah F6 mengincar petak D4 ataupun membuka tantangan pertukaran benteng kawan dengan dukungan menteri. Ini juga bisa berbahaya. Oleh karena itu Caruana bertukar benteng terlebih dahulu, tempo skak diambil balik oleh benteng dan selanjutnya gajah mundur ke E3, tetap menjaga pion D4-nya. Pion diadu oleh Daniel Bogdan, pion C5 diambil oleh kuda, diambil balik oleh kuda hitam dan sini diambil balik oleh pion D. Caruana berhasil meloloskan satu pion, begitu juga Daniel Bogdan kawan. Saling bersinggungan dua pion ini, siapa yang lebih cepat kawan? Di sini terlihat bahwa Caruana dengan membebaskan pion, dia mengorbankan pertukaran dengan bentengnya kawan, dengan gajah hitam dan diterima oleh Daniel Bogdan. Diambil balik oleh menteri, selanjutnya gajah E4 menantang pertukaran, ditolak dengan gajah G4 menghindar kawan. Di sini menteri B5. Apakah memberikan jalan untuk pertukaran pion nanti kawan atau menuju petak D3 untuk menghadang pergerakan menteri tapi didahului oleh Caruana. Menteri C3 dan menteri mundur ke C6. Seumpama menantang pertukaran menteri, kemungkinan akan diterima oleh putih kawan, karena putih merasa percaya diri dengan 3 pionnya kawan, 3 pion mayoritas melawan 1 pion. Ya masih tanda tanya di mana di sini keuntungan putih juga tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak akan memberikan tekanan psikologis di sisi kiri papan kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, menteri bergerak ke C6, gajah D4, pion F6 tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Pion F6 ini untuk blokade ancaman.
Kalau Stockfish menyarankan menteri ini keluar juga menyerang kawan sekaligus melindungi pion G7-nya. Menyerang di sisi kanan, ada potensi pion H5 dimainkan, mungkin di sini pion G3 akan dimainkan untuk menghindari ancaman skakmat dari ancaman pion H5 kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Daniel Bogdan memilih dengan pion F6, sekarang giliran pion A4 dan gajah mundur ke G6. Pion B4 sekarang melepaskan pion kawan, tidak berani ambil, pion H5 dimainkan. Kalau diambil kawan, maka memberikan jalan bagi pion C. Coba lihat, petak terakhir ini adalah petak terang yang bisa dikawal oleh gajah terang kawan. Sulit nanti bagi benteng mengawal pion yang mempunyai petak terakhir, petak terang. Dengan dukungan menteri dari belakang tentu akan merepotkan hitam nanti. Oleh karena itu, Daniel Bogdan tidak berani ambil, bermain dengan pion H5, gajah mundur ke D1, selanjutnya gajah F7, gajah C2, apakah untuk dukungan menterinya melakukan pergerakan kawan di diagonal terang, dan menteri ke E6, meninggalkan petak B5 memberikan kesempatan Caruana mendorong pion B5. Stockfish tadi menyarankan benteng ini digeser ke lajur B sebelum menggeser menteri kawan. Dan di sini pion A pukul pion B5, pion A pukul pion B5, menteri E1 dan terjadi pertukaran menteri kawan diambil balik oleh benteng skak. Raja ke H2, selanjutnya gajah E8, pion C6, blokade ancaman kawan dan persiapan didorong dua langkah berikutnya bisa potensi promosi. Terlebih dahulu benteng C1 kawan, di sini gajah B3 mengancam pion di sini dilepas raja F7. Seumpama di backup kawan akan memberikan jalan bagi pion B. Kalau pion C diambil oleh benteng, pion B terus didorong dan kalian sudah tidak bisa mengawal lewat baris belakang atau dari lajur B karena sudah ada gajah mengawalnya kawan. Putih menang, pionnya bisa promosi. Oleh karena itu, melepaskan pionnya kawan, gajah ambil pion D5 skak, raja ke E7, gajah E3 untuk menghindari potensi ancaman benteng di lajur D dengan tempo ancam benteng. Benteng bergerak ke C3, ingin tetap mengawal lajur C kawan, tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Langkah terbaiknya adalah raja ini bergerak ke petak D6 kawan. Gajah ambil benteng, raja bisa ambil gajah terang di sini. Dan pion C7 bisa didorong, ada gajah yang bisa mengawal petak terang. Kalau di sini ada pion B6 kawan, tentu kalian bisa backup dengan raja ke petak C6. Masih butuh perjuangan bagi putih kawan, tapi posisi putih memang dalam posisi yang lebih bagus. Ada gajah E3 jika dilanjutkan di posisi ini, dan nanti raja akan menyusulnya melakukan pergerakan. Putih masih bisa menang juga, tapi paling tidak seblunder langkah benteng C3 ini. Dimanfaatkan dengan pion B6, melepaskan pion C-nya kawan, diambil oleh benteng, dan pion B7, Daniel Bogdan menyerah. Karena sudah tidak bisa backup baris belakang atau di lajur B ada gajah gelap. Dan pion ini sulit dihentikan lagi di langkah berikutnya promosi. Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Cukup satu langkah saja, mungkin ke petak D6 raja ini, dan pion ini promosi, raja ambil gajah, dan seterusnya terserah kalian. Oke kawan, itulah satu permainan Fabiano Caruana yang memperkuat tim St. Louis Archbishop mengalahkan Croatia Bulldogs, dan St. Louis Archbishop berhasil lolos ke babak knockout. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu saja nanti malam, ada satu tiket yang diperebutkan oleh tim MDG1 oleh Arjun Erigaisi menghadapi Garden State Pacers nanti malam. Oke, terima kasih sudah mampir kembali kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.